Ini singkat saja supaya kita mengingat kembali ini malam kelahiran baginda Rasulullah. Jadi kalau kita punya guru, punya orang tua, kita ceritakan kebaikan-kebaikannya, itu menjadi ibadah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, kita ceritakan sejarahnya, ya, maka itu menjadi berkah buat kita, syafaat untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ibunya bernama Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ketemu antara nasab ayah Rasulullah dengan ibunya, yaitu Kilab. Sedikit yang kami sampaikan, Kilab itu dari bahasa Arab, jamak dari kalbun. Kalbun itu anjing, Kilab itu beberapa anjing. Kenapa bisa kakek Rasulullah itu ada namanya Kilab, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Hakim bin Murrah. Kilab itu adalah laqab, gelar. Orang-orang dulu kalau apa kebiasaannya, maka itu menjadi gelarnya. Kebetulan ini disebutkan sering menggunakan seekor anjing untuk memburu hewan buruan. Maka ada yang memberi gelar Kilab. Ya, jangan heran. Dan ini pernah kami tanyakan sejak awal kami kuliah, kenapa ada Kilab? Kalbun, Kalbani, Kilabun. Ternyata bukan nama asli. Nama aslinya Hakim bin Murrah. Murrah adalah kakek ketujuh Nabi Muhammad. Ternyata Murrah juga kakek keenam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan kata lain, berarti nasab Sayyidina Abu Bakar dengan nasab Rasulullah bertemu di Murrah. Yang kedua, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab adalah kakek ke-8 Nabi Muhammad. Beliau juga kakeknya ke-8 Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya nasab Nabi Muhammad ketemu dengan juga nasab sahabatnya Umar bin Khattab pada Ka'ab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya bin Abdullah bin Qud bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Kemudian Abdi Manaf. Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad yang keempat. Ternyata beliau juga kakeknya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kelima. Utsman bin Affan bin Abu Aus bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah saat berumur 18 tahun telah meninggal dunia. 18 tahun umur ayahnya meninggal dunia. Sedangkan Nabi saat itu masih berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Dan ayahnya dimakamkan di kota Madinah. Wanita yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya, yaitu Thuwaibatul Aslamiyah, yaitu seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saat kelahiran Nabi, saking gembiranya dimerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Maka Suwaibah menjadi ibu yang menyusui Nabi setelah ibu kandungnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai umur 4 bulan disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Masuk poin yang kedua, masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Tradisi bangsa Arab yang ditinggal di kota, yaitu mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Kenapa? Bayi yang lahir di kota Mekah itu disusui oleh wanita-wanita yang di daerah kampung. Ternyata hikmahnya adalah sebuah tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap tersebarnya penyakit iklim perkotaan. Maka hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi semakin kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Karena keluarga yang menyusui bertugas selain mengasuh juga sebagai melatih bahasa Arab bayi yang disusuinya. Jadi ada kebiasaan di kota Mekah zaman dahulu, bayi-bayi yang di kota itu biasanya disusukan oleh wanita-wanita yang ada di kampung-kampung. Wanita yang beruntung yang menyusui Nabi Muhammad SAW yaitu Halimatus Sa'diyah.
Halimatus Sa'diyah berarti termasuk ibu wanita yang menyusui yang ketiga. Setelah ibu kandungnya, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah 4 bulan, lalu yang menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Sejak umur 4 bulan, Nabi dibawa dan disusui ke perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Makanya disebut Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dan setiap 6 bulan sekali, Halimah membawa Nabi Muhammad ke ibunya di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi dipulangkan itu 6 bulan sekali. Subhanallah. Kemudian begitu selesai masa penyusuan Nabi, mencapai umur Nabi 2 tahun, Halimah merasakan kesedihan. Karena memang masa penyusuan hanya sampai 2 tahun saja. Ya. Nah, karena akan berpisah dengan Nabi Muhammad yang sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan Halimah banyak mendapatkan keberkahan semasa mengasuh Nabi Muhammad. Akhirnya Halimatus Sa'diyah membujuk ibunya Sayyidah Aminah sampai ia bersedia mengabulkan permintaannya untuk melanjutkan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diizinkan oleh ibunya. Karena dipinta oleh Halimatus Sa'diyah, minta apa? Minta lanjut lagi mengasuhnya. Padahal udah sampai 2 tahun, umur 4 bulan sampai 2 tahun, masih pengen lagi, dikabulkan. Ketika umur Nabi Muhammad mencapai 4 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Saat beliau masih kecil, main sama kawan-kawannya, umur 4 tahun saat itu, dibelah dadahnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada 2 pendapat di sini. Kenapa dibelah dadanya? Betul tidak? Apa yang terjadi? Apa kotor dari Nabi? Ya, padahal di Nabi itu suci. Maka di sini ada 2 pendapat. Pertama, pembelahan dada Nabi dilakukan itu untuk mengeluarkan hidzus syaitan, tempat setan untuk membisik manusia, disucikan, dibersihkan. Justru adanya pembelahan dada untuk membuang hizzus syaitan, tempat setan membisikkan di setiap dada manusia, itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang beliau adalah manusia sempurna, bukan malaikat, bukan makhluk yang lain. Memang Nabi Muhammad itu basyarun, manusia seperti kita, tapi tidaklah seperti kita yang biasa, lebih istimewa karena menjadi kekasihnya Allah. Justru adanya peristiwa pembelahan dada, kata para ulama, memang betul dibelah dadanya, ya, dibersihkan. Justru kata ulama, itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah, dan itu menunjukkan bahwa memang Rasulullah itu seorang manusia. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan gak ada pembelahan dada, gak ada malaikat Jibril mencuci dada Rasulullah, gak ada. Yang ada, karena diri Nabi sudah suci dari awalnya, lahir dari rahim yang suci, maka lahirlah seorang bayi yang suci. Tidak ada lagi pembersihan. Yang ada malaikat Jibril hanya menambahkan cahaya. Jiwa Nabi itu sudah bersih, maka hanya ditambahkan cahaya. Itulah ada di dalam pasal-pasal maulid, baik Al-Habsyi maupun Al-Barzanji, nurun ala nur, atau kalau di pasal di Serakalan Al-Barzanji, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, ditambah lagi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau jiwanya makin bercahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kejadian ini, maka Halimah pun merasakan khawatir dan mengembalikan Nabi akhirnya ke pangkuan ibunya, dan saat itu umurnya 4 tahun. Ini luar biasa, ya. Nah, begitu dikembalikan, ternyata ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah merasa sangat gembira dengan kepulangan putra tercintanya. Hari-harinya disibukkan dengan bermain dengan anak tercintanya, tapi setiap menatap wajah muka Muhammad yang kecil, Sayyidah Aminah teringat dengan mendiang suaminya. Ada kebersamaan, ada kesenangan yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Satu sisi senang anaknya dikembalikan, bisa bermain. Tapi satu sisi setiap melihat muka wajah anaknya, teringat dengan almarhum suaminya, Sayyid Abdullah. Maka suatu hari
Untuk mengobati kerinduannya, Sayyidah Aminah pergi ke Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Mengunjungi makam almarhum suami tercintanya Sayyid Abdullah dengan membawa anaknya Muhammad saat itu yang masih berusia 6 tahun dan mertuanya Abdul Muttalib serta pembantu setianya Ummu Aiman, yang mana jarak antara Mekah dengan Madinah tempat makam ayah Rasulullah itu sekitar 400 kilometer. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai di Yasrib Madinah sekitar 1 bulan, maka mereka pun pulang kembali ke Mekah. 1 bulan inap di Yasrib di Madinah setelah mengunjung ziarah makam ayahnya. Namun saat di tengah perjalanan, waktu mau pulang ke kota Mekah, rasa sakit mendera Sayyidah Aminah. Tiba-tiba suhu tubuhnya panas, kepalanya pusing, badannya menggigil, hingga akhirnya Sayyidah Aminah wafat di Abwa, kampung antara Mekah dan Madinah, lalu dimakamkan juga di kampung tersebut. Maka genap 6 tahun Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. 6 tahun. Itu makanya kita bersyukur. Hari ini umur kita belasan tahun, 20 tahun, masih ada orang tua. Ya, tatap wajah orang tua yang hadir nih, tatap. Karena kita nggak tahu tahun depan orang tua panjang umur atau tidak. Bersyukur nih orang tua yang hadir nih hari ini. Ya, Masya Allah, kita izinkan ketemu sama anaknya. Rasulullah, apa yang kita sedihkan hari ini, lebih sedih lagi Rasulullah. Maka jangan pernah merasa kita ini paling susah, paling sedih. Apa yang dirasa Nabi kita jauh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakeknya Abdul Muttalib. Dibawalah pulang ke kota Mekah. Pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, ternyata kakeknya pun meninggal dunia di kota Mekah. Akhirnya pengasuhan dialihkan kepada pamannya Abu Thalib. Poin yang ketiga, masa remaja Nabi Muhammad. Saat umur Nabi memasuki 9 tahun, Nabi pernah menggembala kambing milik penduduk kota Mekah. Umur 9 tahun menggembala kambing. Sudah punya kerjaan. Ada hikmah beberapa yang kami ambil di sini. Poin yang pertama, karakter pemimpin. Kenapa Nabi itu dikasih oleh Allah menggembala kambing? Kenapa nggak menggembala yang lainnya gitu? Atau pekerjaan lainnya, atau dagang saja waktu umur 9 tahun gitu? Kenapa? Ternyata itu poinnya pertama, karakter pemimpin. Kenapa? Apa hubungannya gembala kambing dengan pemimpin? Di situ ada 2 poin, yaitu kesabaran dan keuletan. Menggembala kambing itu nggak sembarangan. Di pengajian Isbah Al-Mizan sudah kita jelaskan, ya, menggembala kambing itu tidak mudah. Begitu Anda lepaskan begitu saja, dia bisa kemana-mana. Apalagi kalau dulu itu di padang pasir, mau cari rumput susahnya luar biasa. Beda dengan sekarang. Anda lepaskan kambing, rumput ke tangganya, ya, perkebun tangganya habis digarap semua. Marah orang, disembelihnya kambing ke tangganya. Beda zaman dahulu. Dan itu butuh kesabaran. Bahkan penggembala kambing biasanya mereka lebih mendahulukan bagaimana kambingnya bisa kenyang makan. Dan penggembalanya setelah kambingnya kenyang baru dia makan. Ini butuh kesabaran. Ini butuh keuletan, butuh ketekunan. Sebab Nabi ke depannya akan menjadi seorang pemimpin, seorang nabi, rasul, penutup para nabi-nabi yang lainnya. Maka Allah ajarkan bagaimana menjadi pemimpin sejak umur 9. Khaidir, ente 9 tahun apa buat? Main guli kah, main kelayang kah, main apa? 9 tahun Nabi sudah menggembala kambing. Luar biasa. Yang kedua, kenapa Nabi menggembala kambing umur 9 tahun? Ada sisi kemandirian ekonomi. Meskipun saat itu 9 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, ditanggung oleh pamannya, tapi hal itu tidak menjadikan beliau manja dengan pamannya. Dan tidak ingin menjadi anak yang cuma taunya minta duit sama pamannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umur 9 tahun udah cari duit. Umur 9 tahun itu sudah punya penghasilan. Kenapa tidak mau manja sama pamannya? Azhar Basari. Gak mau hanya sekedar minta duit.
Makanya setiap santri kalau pas mau kirim WA surat cinta setiap 2 minggu sekali sama orang tua, diseleksi dulu sama ustadz ustazahnya, Ustadz Nazar atau Ustadz Eti. Lihat dulu. Kalau mintanya terlalu berlebihan, coret, ulangi lagi suratnya. Jangan heran ibu-ibu bapak. Katanya tak ada minta di surat yang di WA tuh. Apa pula minta ada mie ayam pula? Yang sengaja tuh. Kalau ada yang minta yang aneh-aneh, coret. Minta sesuai kebutuhan saja. Makanan boleh tapi 1-2 saja. Minta mie ayam nggak mak, sate nggak, nasi bungkus nggak, bakwan nggak. Ini kau nih lapar ke kepanjuan. Minta tuh sesuai kebutuhan. Jangan orang tua kau ya tak makan sebanyak itu. Ini tak mikirkan biaya. Syukur-syukur datang dijenguk sudah. Ya, jangan tahu hanya minta duit saja. Mak datang mak. Saya ingat betul dulu. Ya, ini ada mak saya di sini. Saya ingat betul waktu saya dulu dijenguk di pondok pesantren. Ya Allah, datang orang tua, itu udah luka-luka. Rupanya nyenggol orang, nabrak orang. Mikir saya, ya Allah, ya Rob. Orang tua bisa selamat ya nyampe ke pondok jenguk kita. Itu udah alhamdulillah. Tidak ada apa-apa dengan dia, udah alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara jenguk kita banyak mintanya. Yang ada dapat kabar hanya jenazah mayat yang tidak bernyawa. Baru kita nangis, gara-gara kita tuh. Gara-gara kita tuh minta orang tuh datang tuh. Orang tuh berusaha, gimana bisa datang. Orang tua itu cari 1000 cara supaya bisa menjenguk anaknya. Tapi anaknya tidak pandai bersyukur. Begitu datang, disia-siakan orang tuanya. Maka saya paling nggak suka itu. Ada sistem lembaga pendidikan, kalau anak-anak saat penjengukan boleh main HP. Kapan lagi dia main HP? Kalau bukan jam penjengukan, nggak boleh! Justru kita masukkan dia pondok pesantren supaya dia jauh dari HP. Dan saya merasa itu. Maka saya pindahkan anak saya di satu pondok ke pondok yang lainnya. Di antara salah satu alasannya, ada masih aturan saat penjengukan boleh main HP. Sehingga waktu kita menjenguk dia, bukan kita yang diharapkannya, tapi HP-nya yang ditunggu-tunggu selama penantiannya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Main HP. Ada main HP, aktifkan Facebook, ketahuan IG, langsung kena skor 2 bulan. Gak boleh dijenguk lagi. Awas hati-hati. Santri, paham dong? Ya Rasulullah, umur 9 tahun udah mandiri. Udah nggak mau hanya minta, kalau minta sekedarnya, kalau minta sesuai kebutuhannya, jangan minta lebih. Tapi ada santri kita nih, Rizky Nur Sandi, mana Rizky Nur Sandi? Hah? Mana Rizky Nur Sandi? Di belakang sana, mana Rizky Nur Sandi? Parkiran, Nabaim nih, dijanjikan sama Abah Anis. Kau kalau selesai Quran 30 juz, kau minta apa ya Abah? Insya Allah belikan. iPhone bah, iPhone. La ilaha illallah. Otaknya iPhone. Jadi ngapal Quran tuh bukan cari berkah, cari iPhone. Abah Anis tuh orang biasa rumah ya, biasa HP Abah ya, HP jadul. Tapi dia minta iPhone. Bayangkan orang tua tuh cari cara bagaimana menyenangkan anak didiknya. Padahal Abah tuh bukan orang tua dia, bukan orang tua kandung, tapi orang tua asuh, orang tua didik dia. Yang penting kalau selesai Quran. Ini anak-anak luar biasa. Yang di kepalanya hanya iPhone aja. Ya? Syukur-syukur dapat makan telepon. Kenyang. Tapi kayak pakai iPhone enggak? Ini umur 35 sih baru pakai iPhone. Dulu belum ada. Maka jangan kau tengok sarjana yang sekarang. Dulu sejarahnya panjang. Ya, belajarlah dari hal sesuatu yang sulit. Tapi kesulitan itu akan ada kemudahan. Insya Saya lanjutkan lagi. Kemudian di masa remaja ini saat umur 9 tahun, riwayat lain ada yang mengatakan umur Nabi 13 tahun, beliau ikut berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Begitu hampir tiba di kota Basrah, ada seorang rahib atau pendeta yang bernama Bahirah. Siapa? Bahirah. Mengatakan kepada Abu Thalib bahwa anak kecil yang kau bawa ini kelak akan menjadi orang besar, yaitu penutup para nabi. Dan pendeta ini meminta kepada Abu Thalib agar membawa keponakannya itu kembali ke Mekah agar selamat dari gangguan musuh yang ingin membunuhnya. Ini ceritanya lebih lengkapnya di buku sejarah Nabi Muhammad. Itu lebih lengkap. Waktu dibawa, ya, itu sudah ditunggu sama pendeta itu, mau dijamu makan. Tapi Nabi gak mau ikut makan. Masih umur 13 tahun, nunggu di luar aja. Kata pendeta, mana anak kecil yang kalian bawa? Karena Abu Thalib sama pedagang-pedagang yang lainnya ramai-ramai dijamu. Tumben-tumbenan kok yang menjamu orang pendeta Nasrani, ya.
Kenapa? Justru pendeta itu menjamu sebenarnya niatnya bukan untuk Abu Thalib dan kawan-kawannya, tapi justru menjamu karena ada anak kecil yang membersamainya. Begitu masuk yang dijamu hanya Abu Thalib dan yang kawan-kawan dagangnya, nggak ada anak kecil yang membersamainya, pendeta bertanya, mana anak kecilnya? Di luar. Kenapa nggak diajak masuk? Nggak mau didatangi oleh Bahira. Ditanya satu persatu. Dilihat tandanya. Oh, ini bukan anak sembarangan. Inilah yang tertulis dalam kitab Injil yang mereka percayai bahwa akan ada setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini ada kisahnya ini. Panjang ceritanya. Saya hanya singkat saja. Akhirnya pendeta Bahira mengatakan kepada Abu Thalib, cepat segera bawa pulang. Ya, setelah kau berdagang 1-2 hari, jangan lama-lama di sini. Ini anak ini luar biasa. Bawa pulang. Karena beliau ini, anak ini akan menjadi pemimpin yang besar nantinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, masa dewasa Nabi Muhammad. Saat umur Nabi Muhammad mencapai 25 tahun, ia berangkat ke negeri Syam yang kedua kali. Jadi setelah 13 tahun berdagang, nggak lagi berdagang. Karena sudah dilarang oleh pamannya atas saran pendeta Bahira tadi. Umur 25, baru Nabi berdagang Syam yang kedua kali lagi. Dengan membawa dagangan milik Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bersama pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia, jujur, amanah, santun, dan bersahaja. Sehingga ketika pulang berdagang dari Syam, beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Kok bisa? Ini yang berdagang-berdagang nih. Ada Haji Bibi yang berdagang lelong, ya. Nah, yang berdagang-berdagang ikut dagang cara Rasulullah. Gimana sih Pak Ustaz? Di antaranya, kalau sudah masuk waktu sholat, tinggalkan daganganmu. Kalau masuk hari Jumat, kalau bisa lepas Jumat buka dagangannya. Kemudian jujur, kalau ini cacat, katakan cacat. Kalau second, katakan barang second. Ya, jujur. Bahkan Nabi pernah berdagang menyebutkan modalnya. Terserah Anda mau kasih berapa. Anda mau kasih itu nggak apa-apa lah. Bismillah. Ini hari Jumat nih, ini di masjid nih, ya, di depan masjid nih. Bismillah. Silahkan mau bayar berapa terserah. Kejujuran itu yang membuat orang tertarik, berulang-ulang kali membeli barang dagangan Rasulullah SAW. Akhirnya dalam riwayat ini juga, ya, beliau dalam perjalanan ke Syam ada seorang rahib yang kedua, pendeta yang bernama Nasturah. Jadi yang pertama tadi, dagang yang pertama umur 13 tahun itu Bahira. Dagang yang kedua umur 25 itu ada pendeta Nasturah, mengamati gerak-gerik Muhammad ini yang umurnya 25 tahun saat itu. Kemudian dia menghampiri Maisarah yang pembantunya Khadijah bersama Nabi itu, bertanya, siapa itu pemuda yang bersama engkau itu? Ya, maka Maisarah pun menjawab bahwa dia hanyalah anak muda yang dari Mekah Al-Mukarramah, ya, dia hanya anak muda yang ikut berdagang bersama kami di umurnya 25. Tapi pendeta Nasturah mengatakan ini bukan pemuda sembarangan. Ini pemuda yang ditunggu-tunggu, bahkan orang Yahudi pengen membunuh pemuda ini. Kenapa? Karena dia kelak akan menjadi seorang nabi. Kaget Maisarah. Dan Maisarah nggak cerita dengan Nabi Muhammad. Pokoknya pengen cepat pulang juga. Selesai dagang, Maisarah ngajak Nabi Muhammad cepat pulang. Akhirnya Maisarah menceritakan itu kepada majikannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Diceritakan awalnya tentang bagaimana kejujuran Nabi Muhammad, bagaimana keuletan, kegigihan, ketekunan, kesabaran dalam berdagang sehingga menarik perhatian orang. Luar biasa sampai habis dagangannya. Tapi yang paling penting ada satu berita, wahai Khadijah. Ketahuilah aku bertemu dengan pendeta yang bernama Nasturah yang mengatakan bahwa pemuda ini, Muhammad ini bukan sembarang pemuda, kelak akan menjadi seorang nabi yang sangat termulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya karena mendengar, melihat dengan mata Sayyidah Khadijah, luar biasanya anak muda, sudah anak muda yang ganteng, soleh, jujur, susah dicari orang kayak begini di zaman jahiliyah. Akhirnya Khadijah pun terpikat dengan kepribadian Nabi Muhammad. Setelah 2 bulan pulang dari berdagang itu, Sayyidah Khadijah meminta kepada sepupunya yang bernama Nafisah binti Munayyah, ada yang mengatakan Nafisah binti Umayyah, untuk melamar Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka terjadilah pernikahan. Umur Nabi saat itu 25 tahun, umur Sayyidah Khadijah saat itu 40 tahun. 10 tahun dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah,
beliau dikaruniai 6 anak, 2 laki dan 4 perempuan. 2 laki, 4 perempuan. Berapa jumlahnya, Bu? Nah, jadi kalau buat anak jangan cuma 1 2. Bu Hamidah 3 katanya. Ya. Yang 1 cuma 2. Program keluarga berencana itu bukan program dari Islam. Program orang Yahudi itu. Apalagi di Jakarta, infonya banyak anak-anak muda yang sekarang menikah, mereka cukup anak 1 saja. Bahkan ada yang berita yang didapatkan di Jakarta sudah mulai mereka menikah tidak pengen punya keturunan. Supaya kalau bosan cerai, cari pasangan yang lain lagi. Kalau nggak punya anak kan nggak ada beban. Tapi justru karena ada anak mikir lagi, kalau kita cerai, nggak kasihan nggak sama anak? Ya. Gak kasihan gak kita sama anak kita ke depannya? Begitu nanti pas mau pernikahan, anak kita mulai bingung. Siapa yang mendampingi anak ini? Ibunya sama bapaknya, orang nengok ini kok duduknya bisa-bisa gitu. Ya, bahkan gak hadir ayahnya, ibunya saja pada ayahnya ada. Dan seterusnya. Jadi ini ada banyak hikmah sebenarnya. Ayo santri-santri, besok kalau menikah banyak anak. Amin. Amin. Kalau banyak anak masuk pondok jadi banyak. Biayanya jadi banyak, masukkan modal Islam mizan. Susah amat, insyaallah mampukan semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama anak beliau Qasim, anak sulung, disebutlah Nabi itu Abul Qasim. Maka tadi Ahmadu ya Habibi, ya Abul Qasimi. Kebiasaan orang Arab, anak pertama siapa, jadi dia disebut Abul Qasim. Kalau anak pertama Abdullah, Abu Abdullah. Qasim, anak sulung, ternyata meninggal umur 2 tahun. Anak kedua bernama Zainab, menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Yang ketiga anaknya Ruqayyah, menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, kemudian diceraikan. Kenapa? Karena Nabi memang gak setuju awalnya ini. Ya, menikah dengan sepupu tapi anaknya Abu Lahab, musuhnya Rasulullah, musuhnya Allah. Akhirnya setelah diceraikan, diperistri oleh Utsman bin Affan. Anak keempat Ummu Kulsum, menikah dengan Utaibah, adik daripada Utbah bin Abu Lahab. Kemudian diceraikan juga, lalu diperistri oleh Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah meninggal dunia. Anak yang kelima Fatimah, anak bungsu, menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Kemudian anak yang keenam, ada lagi sebenarnya laki-laki Abdullah, diberi gelar At-Thayyib atau At-Tahir, tapi meninggal masih kecil. Ada yang mengatakan beberapa bulan saja sudah meninggal dunia. Ada lagi satu anak laki-laki, ya, anak daripada Rasulullah SAW, tapi bukan dari Sayyidah Khadijah, melainkan dari budak hamba sahaya, yaitu Mariyatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim, tapi meninggal juga saat masih kecil. Semuanya meninggal semasa Nabi masih hidup. Semua anaknya meninggal selama Nabi masih hidup kecuali Fatimah, yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan terakhir, nama-nama istri Rasulullah. 1. Khadijah binti Khuwailid, janda 40 tahun. 2. Sa'udah binti Zam'ah, janda 60 tahun. 3. Anak gadis Aisyah binti Abi Bakar. 4. Janda Hafsah binti Umar bin Khattab. 5. Janda Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah. Bukan Hindun istrinya Abu Sufyan yang makan jantungnya paman Nabi Hamzah, bukan. Ya, itu Hindun binti Utbah atau Hindun istrinya Abu Sufyan bin Harb. Jadi jangan sampai Nabi ini musuh gak dengan Hindun, tapi kawin enggak. Ini bahaya, hati-hati sejarahnya. Yang keenam, Ummu Habibah yang bernama asli Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb, tapi ibunya Sofiyah binti Abi Al-As Umayyah. Ya. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsi. Yang kedelapan, Zainab binti Khuzaimah. Ada 2. Yang ke-10, yang ke-9, Juwairiyah. Kalau di sini Juwairiyah. Oh iya, Juwairiyah juga. Juwairiyah binti Al-Harith. Yang ke-10, Sofiyah binti Huyai. Yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith. 11 istri sah Rasulullah, tambah 1 budak. Budak itu dulu tanpa dinikahi sah, boleh digauli, ya. Maka tambah yang ke-12, Mariyatul Qibtiyah. Makanya ada yang nyebut 11, ada yang nyebut 12. Kalau nyebut 11 berarti budaknya
Mariatul Qibtiyah nggak dimasukkan. Kalau nyebut 12 berarti Mariatul Qibtiyah walaupun budak dimasukkan dalam jumlah istri Rasulullah. Katanya hanya 4 batasan memperistri wanita dalam ajaran Islam. Kenapa Nabi yang 12? Ini nggak sinkron. Pahami, dulu Nabi menikah sampai 11, 12 dengan budaknya, baru turun surah An-Nisa membatasi 4 saja. Kalau sudah membatasi, kenapa Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya? Justru ini keistimewaan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Nabi menceraikan istrinya, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah bagi umatnya. Khawatir kalau Nabi menceraikan istrinya, maka maka perbuatan cerai menjadi sunnah bagi kalangan umatnya. Sehingga Nabi yang sudah menikah atau punya istri lebih dari 4 tidak perlu menceraikan istrinya. Supaya menjadi sunnah dalam membina rumah tangga, sebesar apapun goncangan dalam rumah tangga, sekuat itulah kau mesti mempertahankannya. Jadi ini untuk Rasulullah. Gak perlu yang sudah menikah, gak perlu diceraikan. Nah kita ya gak bisa nih mengikut seperti ini. Oh lalu ada yang menikah sampai 9. Dulu ada siapa? Eyang Subur ya. Apalagi ada yang menikah lebih dari itu. Gak boleh. Itu batasannya hanya 4 saja. Inilah yang kami sampaikan, inilah yang kami bacakan biografi singkat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.